Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 2. Petaka Ilmu Hitam. Bab 3. 5 bola api melayang dengan ganas. Nyala apinya membuat langit di sekitar kediaman Nenek Asih menjadi terang. Satria menyadari bahwa ia sudah tak memiliki banyak waktu. Dengan cepat, sang pemuda menerjang pintu rumah, lalu menyambar Nenek dan Asih. Bler, bler. 5 dentuman terdengar keras. Rumah kayu itu terbakar hebat. Asih yang baru terjaga terbelalak. Gadis kecil itu bergidik ngeri dan menutupkan wajahnya ke dada Satria. Adapun Nenek, ia melihat kediamannya yang terbakar tanpa ekspresi. Sekelompok warga yang terkaget berombongan keluar. Anehnya, mereka tak membantu memadamkan api. Mereka berkumpul dan seakan sedang menonton suatu pertunjukan saja. Tak lama, beberapa lelaki terlihat menghampiri. Mak Lontar, bukankah sudah kuperingatkan padamu sebelumnya? Kenapa kau tetap membandel? Ujar salah seorang di antara mereka. Nadanya terkesan menyalahkan. Nenek Asih yang ternyata dikenal sebagai Mak Lontar itu tak menjawab. Hanya, tatapan sang nenek terlihat dingin. Karena Mak Lontar diam saja, seseorang lain yang berbadan paling tinggi dan berkulit gelap ikut angkat suara. Harusnya, kau tak usah melawan arus. Jika keadaannya menjadi seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Betul. Kau juga sebaiknya segera mendisiplinkan cucumu itu. Jangan membuat marah Batara Bumi. Timpal yang lain. Dan tamu yang kau bawa ini. Jangan-jangan kedatangannya tak direstui oleh Batara Bumi. Sebaiknya kau segera usir dia. Ada laporan kalau dia seperti sedang menyelidiki sesuatu di dusun kita. Apa kau ingin membuat kami semua terbunuh? Sambung orang terakhir tak kalah sengit. Satria yang gerah melihat ini sudah gatal untuk bicara. Bapak-bapak, saat ini salah satu warga kalian sedang mendapat musibah. Satu-satunya kediaman yang dimiliki terbakar. Kalian bukan membantu memadamkan api, malah sibuk berceramah menyalahkan. Apakah memang begini tradisi di dusun ini? Mendengar ucapan Satria, orang yang tadi pertama bicara berkata dengan ketus, Anak muda, kau ini orang luar tahu apa urusan dusun kami. Aku curiga kau memiliki niat jahat dengan tiba-tiba datang ke sini. Ucapan ini diamini oleh kawan-kawan. Mereka tampak menganggukkan kepala seraya berbisik-bisik. Satria menyeringai, aku memang orang asing. Tapi aku masih manusia. Bagaimana dengan kalian? Orang-orang ini tersinggung dengan ucapan Satria. Yang berbadan paling tinggi itu membentak, anak muda, jaga bicaramu. Apa kau tak tahu adat? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Satria mencibir, aku baru tahu kalau adat kalian adalah menceramahi orang yang rumahnya habis kebakaran. Akan kucatat, jika besok rumahmu terbakar, akan kumuntahkan ratusan kalimat bagus untukmu. Kau, pria tinggi ini kehabisan kata-kata. Sudahlah Kakang Kundil, biarkan saja orang tak tahu adat ini. Nanti juga akan kena batunya. Bujuk orang yang tadi paling pertama bicara. Pria tinggi bernama Kundil itu mendengus. Kau benar Larwo. Ia tak mengucapkan apa-apa lagi dan mengajak kawan-kawan untuk segera pergi. Melihat mereka sudah pergi, Mak Lontar terlihat menarik nafas panjang dan menghembuskannya dengan berat. Nek, apa kau masih punya kediaman lain? Tanya Satria pelan. Mak Lontar menggeleng. Ia menatap pada Asih yang terlihat menangis sesenggukan. Pada saat ini, seorang pria tua mendekat. Mak Lontar, kalau kau mau, untuk malam ini kau bisa menginap di rumahku. Mungkin sempit, tapi setidaknya kalian tak akan kedinginan. Mak Lontar menjawab seraya tersenyum masam, tak usah, Pak Tuamin. Jangan sampai kau juga terkena masalah. Pak Tuamin mendesah. Ia memaklumi penolakan dari Mak Lontar. Nek,
Tadi pagi saat ke hutan, aku melihat ada bekas gubuk sederhana yang terbengkalai. Memang tidak terlalu layak untuk dijadikan tempat tinggal. Tapi, untuk sementara kita tak punya pilihan. Bagaimana menurutmu? Atau nenek masih ingin berada di dusun jadah ini? Ujar Satria dengan suara dalam. Mak lontar menoleh pada Satria, saya akan ikuti saran dari Tuan Muda. Kalau tetap di sini, kasihan dengan Asih. Baik, kalau begitu, kita sebaiknya pergi sekarang saja. Rumahmu sedang terbakar hebat, tidak ada yang bisa kita selamatkan. Komentar Satria. Asih yang sudah sedikit lebih tenang bertanya, Kak, apakah apinya tidak coba kita padamkan dulu? Bagaimana jika menyambar ke rumah penduduk yang lain? Satria mencibir, tak usah dipadamkan. Bagus jika apinya menjalar, itu akan jadi kesempatanku untuk menunjukkan bakatku dalam berkhotbah. Asih tak mengerti dengan ucapan Satria. Namun, gadis kecil itu manggut-manggut saja. Ketiganya kemudian berjalan meninggalkan dusun diiringi tatapan sebagian penduduk yang tak berkata apa-apa. Setelah pembakaran 3 dupa, mereka sampai di tujuan. Ini adalah tempat di mana Satria dan Asih memasak daging kelinci tadi pagi. Gubuk kecil ini terletak di pinggir sungai. Bentuk bangunannya memang tidak bagus, tapi bahannya kuat. Entah sudah berapa lama gubuk ini ditinggalkan, namun bangunan ini terlihat masih kokoh. Satria terlebih dahulu memeriksa bangunan. Setelah sedikit merapikan lantai, ia kembali turun dan mempersilahkan nenek serta Asih untuk naik. Mungkin karena terlalu lelah, Asih kembali tertidur dengan mudah. Satria kini menyalakan api unggun di depan gubuk. Udara malam di hutan pinggir desa terasa dingin. Tidak ada selain api yang lebih patut untuk diandalkan untuk mengatasi hal ini. Nek, bukankah sudah saatnya kau menceritakan sesuatu padaku? Tanya Satria seraya melihat ke arah Mak Lontar. Mak Lontar mendesah. Karena keadaannya sudah seperti ini, tak ada lagi yang bisa saya sembunyikan. Lagi pula, saya yakin, cepat atau lambat, Tuan Muda pasti akan mengetahuinya. Satria mengambil sebuah batu kali berukuran sedang dan meletakkannya di dekat perapian. Membersihkannya sedikit, lalu mempersilahkan Mak Lontar untuk duduk di atasnya. Aku sebetulnya sudah punya beberapa dugaan. Tapi, jika Nenek sudi menceritakannya, tentu akan lebih baik. Bagaimana kalau Nenek mulai dari orang yang bernama Mbah Sapyar itu? Pasti semua ini terkait dengannya, kan? Ujar Satria seraya melirik. Mak Lontar mengangguk. Semua bermula pada 4 tahun lalu. Saat itu, Dusun Suka Asri ini adalah tempat yang subur dan makmur. Para penduduk sangat baik terhadap satu sama lain. Kehidupan kami lalui dengan 2 cara, bertani dan beternak. Aku sendiri adalah seorang dukun pijat. Aku mewarisi ilmu dari nenek moyangku tentang pijat urat, pijat saraf, totok darah dan sedikit jampi-jampi. Aku menerima tamu dari semua kalangan, pria, wanita, hingga anak-anak dan bayi. Mak Lontar menghentikan ucapannya. Ia melanjutkan, tentu, aku tahu batasannya. Ujar Mak Lontar seraya tersenyum getir. Satria setengah tertawa, Nek, aku tak mungkin mendugamu melakukan yang bukan-bukan. Lalu, apa yang terjadi? Mak Lontar meneruskan ceritanya, suatu hari, dusun kami kedatangan seseorang. Ia mengaku sebagai seorang tabib dari negeri di seberang lautan, kabarnya dari tanah Hindustan. Tentu saja, kami senang dengan adanya orang luar yang mau mampir ke dusun kami. Namun, sejak kedatangannya, mulai terjadi hal-hal yang aneh. Satria menyipitkan mata, hal aneh seperti apa? Mak Lontar menggeser beberapa kayu agar api unggun terus menyala. Lalu ia melanjutkan. Awalnya banyak penduduk yang tiba-tiba ketiban sial. Ada yang sedang mencari ikan di sungai malah jatuh tercebur hingga terkilir. Ada yang saat memanjat pohon aren malah terjatuh dan mengalami patah tulang kaki. Hewan-hewan ternak mendadak mati. Tanaman menjadi layu.
hingga tersebarnya wabah yang menewaskan banyak orang, termasuk putera dan menantuku. Satria menghela napas. Ia melirik pada Asih yang tampak tertidur pulas dengan tatapan prihatin. Bukankah harusnya mudah saja bagi semuanya mencurigai tamu dari tanah Hindustan itu, kan? Tak mungkin tak ada yang mencurigainya. Satria memberikan pandangan. Mak Lontar mengangguk, Tuan muda benar. Tapi orang ini sangat licik dan sabar. 3 purnama pertama, ia tak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Ia banyak bergaul dengan penduduk, bahkan membuka balai pengobatan gratis bagi yang tidak mampu, dan membayar seikhlasnya bagi yang memiliki uang. Hal-hal aneh yang tadi saya ceritakan baru terjadi kira-kira setelah 4 purnama. Satria kembali mengangguk-angguk. Lalu apa yang terjadi, Nek? Setelah 4 purnama, musibah demi musibah menghampiri kami. Pada awalnya, jika ada yang jatuh, terkilir, atau patah tulang, orang-orang dusun masih datang kepadaku. Namun, meski sudah kupijat sesuai aturan, sakit mereka tak kunjung sembuh. Bahkan makin parah. Akhirnya, sebagai alternatif, mereka datang pada orang Hindustan ini. Satria memotong, lalu mereka langsung sembuh. Mak Lontar menggeleng, tentu saja tidak. Sudah kubilang orang ini sabar dan licik. Beberapa orang yang ditanganinya ada yang mati. Tapi kebanyakan sembuh. Jika langsung sembuh, maka orang-orang akan semakin curiga padanya, kan? Satria mengangguk. Orang Hindustan ini sanggup menunggu. Sabar sekali dia. Apa yang sebetulnya dia inginkan? Satria merasa ada sesuatu yang janggal di sini. Kemudian, lanjut Mak Lontar. Saat wabah penyakit terjadi, gejalanya sungguh mengerikan. Orang yang sakit awalnya hanya merasa pusing, lalu tubuh mereka menjadi demam. Setelah sehari, mereka mulai meracau dan berteriak-teriak. Jika pengobatan tak berhasil, maka di hari keempat mereka akan bertindak liar. Memukul-mukul, menendang, membenturkan kepala ke dinding. Bahkan ada yang membunuh keluarganya. Hal inilah yang terjadi pada putraku. Saya menolak untuk membawanya ke tempat si Sapyar itu. Maka di hari keempat, dia membunuh istrinya sendiri, ibunya Asih, baru kemudian melakukan bunuh diri. Kali ini, mata Mak Lontar terlihat berkaca-kaca. Wajah Satria menegang. Ia bisa membayangkan bagaimana hancurnya perasaan Mak Lontar terkait hal ini. Sang pemuda pun menghela napas panjang. Nek, ada 2 hal lagi yang mau kutanyakan. Siapa itu Batara Bumi, dan kenapa para penduduk sepertinya patuh sekali padanya? Mak Lontar menjawab, saat si Sapyar membuka balai pengobatan, dia selalu menyebut bahwa dia mendapat berkat dari Batara Bumi. Dia juga mengatakan bahwa yang ingin sembuh dari wabah juga harus mengimani Batara Bumi. Para penduduk awalnya hanya manut saja, yang penting bisa sembuh. Tak disangka, mereka yang sudah pernah berobat padanya betul-betul menjadi sangat yakin dan takut pada Batara Bumi. Pola pikir mereka juga berubah. Apapun yang dikatakan oleh Sapyar, akan dipatuhi tanpa syarat. Entah untuk yang keberapa kali, Satria mengangguk-angguk. Ia kini sudah paham garis besarnya. Sang pemuda sudah mulai memiliki rencana. Tuan muda, Mak Lontar tiba-tiba berkata, sebaiknya Tuan muda segera pergi dari dusun ini. Apa yang menimpa kami adalah buah dari apa yang kami tanam. Ini bukan urusan Tuan muda. Aku khawatir Tuan muda akan dicelakai juga. Satria menukas, kalau aku pergi, bagaimana dengan nenek? Mak Lontar mengibaskan tangan, Tuan muda tak perlu khawatir. Sebetulnya, hampir tiap malam kami ini diserang. Itulah kenapa setiap sore, saya selalu membaca jampi dan doa. Namun, sore ini saya tak sempat membacanya. Ada pamong desa yang datang dan kita juga harus menyiapkan makan malam. Saya jadi terlupa, maklum sudah tua. Nenek tenang saja, aku ini cukup bisa diandalkan. Nanti, biar aku saja yang urus. Yang jelas,
Kalau memang si Zapyar ini biang keroknya, dia harus membayar segala perbuatannya. Kata satria mantap. Asi bangun kesiangan. Saat ia terjaga, matahari sudah hampir sepenggalah. Gadis kecil ini mengeluhkan kepalanya yang terasa agak pusing. Mungkin karena semalam tidurnya terganggu. "Nek, kakak di mana?" tanya Asi seraya menuruni tangga gubuk. "Dia pergi ke dusun. Katanya ada yang mau memeriksa apakah ada barang-barang kita yang masih selamat dari kebakaran semalam," jawab Mak Lontar sambil membolak-balik burung puyuh di perapian. Mata Asi membesar. "Nek, kenapa memasak daging? Bukannya kita tidak boleh makan daging? Sekarang kita bisa makan daging. Itu hanya larangan saat di dusun. Siapa yang berani makan daging atau memasak daging di dusun akan celaka gara-gara si Zapyar itu. Kita sudah tak berada di sana. Jadi harusnya tak masalah." Mendengar itu, Asi tersenyum. Ia segera mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. "Baguslah kalau begitu. Kemarin aku dan kakak memanggang kelinci. Diam-diam sisa dagingnya kubawa untuk nenek. Semalam sudah kuhangatkan sedikit supaya pagi ini bisa nenek santap. Tak disangka malah kebakaran," kata gadis kecil itu apa adanya. Mata Mak Lontar hampir mencelat keluar. Ternyata cucunya memasak daging panggang di rumahnya. Pantas saja semalam terjadi kebakaran. Sementara itu, di dusun, Satria berjalan dengan santai. Ia tak mempedulikan tatapan tajam dari banyak penduduk yang dilewatinya. Sang pemuda bahkan sesekali bersiul, sambil meletakkan tangan di belakang punggung. Setelah sampai di rumah Mak Lontar, Satria mau tak mau bertolak pinggang. Rumah kayu ini hampir habis dilahap api. Ia pun masuk dan memeriksa, apakah masih ada barang yang selamat. Pada saat itulah sang pemuda mendengar kentungan dipukul berkali-kali. Satria sontak menoleh dan melihat para penduduk dusun berduyun-duyun keluar dari rumah dan menuju ke arah tenggara. Ada apa ini?" batin Satria dalam hati. Pemuda berbaju biru ini memutuskan untuk diam-diam mengikuti. Para penduduk baru berhenti berjalan setelah tiba di bawah sebuah perbukitan. Mereka lalu berlutut dengan tangan tertangkup di dada. Semuanya terdengar seperti melafalkan sesuatu, namun Satria tak mendengar dengan jelas apa yang mereka ucapkan. Tak lama, 4 orang pria turun dari atas bukit seraya mengusung sebuah tandu. Satria menyipitkan mata saat melihat orang yang duduk di atasnya. Dia adalah seorang lelaki, berkepala botak, dan berjubah. Sikap orang ini terlihat tenang dan memancarkan aura mistis yang kuat. "Puji Batara Bumi, puja Batara Bumi." Demikian seru para penduduk kompak. Mereka terus mengulang-ulang kalimat itu selama beberapa lama. Orang yang di atas tandu menepukkan tangan 1 kali. Seiring itu, para penduduk berhenti melantunkan puja-puji. Semuanya terdiam, tak ada yang berani bersuara. Para penduduk sekalian, orang yang di atas tandu mulai bicara. Suaranya lantang, namun aksen bicaranya agak aneh di telinga Satria. "Aku Zapyar, penyambung lidah Sang Batara Bumi menyampaikan bahwa Sang Batara akan menurunkan hujan hari ini. Pagi ini juga, ini adalah berkat dan restu darinya untuk kita semua." Mendengar itu, para penduduk sontar berseru bersama. "Puji Batara Bumi, puja Batara Bumi, terima kasih." Zapyar kembali menepukkan tangan. Suara para penduduk kembali berganti menjadi sunyi. "Kemarin, saudara-saudara kita membawa seorang gadis cantik yang diserang dengan ilmu hitam. Puji Batara Bumi, aku berhasil menyelamatkan dan menyembuhkannya. Bawa gadis itu keluar." Beberapa orang yang mengiringi tandu Zapyar segera menuntun seorang gadis dan membawanya ke hadapan Zapyar. "Pergilah, kau sudah aman," titah Zapyar. Gadis itu membungkuk dan menjawab, "Baik, Mbah. Terima kasih." Selanjutnya, gadis itu segera menuju ke arah penduduk yang tengah berlutut. Pada saat ini, sepasang suami istri segera berlari menghampiri. Mereka memeluk gadis itu dan berkata,
Oh, Nuning anakku, akhirnya kau sembuh nak. Terima kasih Mbah Sapyar, terima kasih, ujar sepasang suami istri itu seraya berlutut. Sapyar mengangkat tangan, jangan berterima kasih padaku. Tapi berterima kasihlah pada Batara Bumi. Kau sudah mendapat berkah darinya. Kini kau sudah menjadi pengikutnya. Kau harus ingat pantangannya. Sepasang suami istri itu menjawab dengan cepat, baik. Baik, Mbah. Kami akan ingat. Mbah Sapyar kembali naik ke tandungnya. Setelah duduk, ia berkata, malam purnama akan segera tiba. Kalian harus membawa persembahannya. Lelaki berkepala botak itu memberi isyarat, dan tandunya mulai bergerak untuk kembali ke atas bukit. Belum hilang bayangan Sapyar, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam tampak bergumpal-gumpal, seakan saling menggulung. Suara guntur mulai terdengar bersahutan. Tak lama kemudian, hujan mengguyur dengan deras. Puji Batara Bumi, puja Batara Bumi, puji Batara Bumi, puja Batara Bumi. Para penduduk kompak bersujud. Satria memperhatikan semua kejadian ini dengan seksama. Sang pemuda menengadahkan tangan. Dengan telapak tangan, ia menampung sedikit air hujan. Satria menjilat sedikit. Air hujan ini asli, bukan sekedar tipuan mata, batin sang pemuda dalam hati. Bagaimana cara si Sapyar itu melakukannya? Satria berpikir sesaat, tampaknya masalahnya tidak sesederhana yang ia sangka. Bersambung.